Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sugih untuk seluruh petani di Indonesia. Semoga harga minyak goreng cepat turun karena biasanya mendekati bulan puasa dan lebaran ini harga-harga sembako melonjak naik. Di sini saya mau berbagi sedikit pengalaman, berbagi cerita, barangkali ada yang setuju. Sebenarnya dalam sebuah budidaya itu, kalau menurut saya yang terpenting adalah kita tahu tempat penjualan, dan untuk harga itu berapapun harganya yang penting laku. Kita tahu tempat menjualnya dan kali banyak. Sekali lagi saya katakan kali banyak. Ada sebuah teori dalam budidaya porang yang pernah saya ikuti konsepnya, dan saya jalani juga cara penanamannya. Terus terang saya dulu sangat bersemangat dalam berbudidaya porang. Pernah disampaikan oleh beberapa teman saya bahwasanya menanam porang dalam 2 musim dari bibit katak bisa menghasilkan 800 juta dengan estimasi harga 10.000. Dan semua itu benar. Kalau harga porang itu 10.000, kita menanam dari katak dalam 2 musim rata-rata menjadi 2 kiloan dalam lahan 1 hektar, itu menghasilkan atau ditanami sekitar 40.000 batang dan rata-rata 2 kiloan dalam 2 tahun. Otomatis akan menghasilkan umbi porang sebanyak 80 ton kali 10.000 akan menghasilkan 800 juta dalam 2 tahun. Di sini saya kasih cabai karena nanti ada sedikit penjelasan saya dari bertani cabai, karena di desa saya memang di musim kemarau ini, menjelang kemarau ini, banyak petani yang sedang menanam cabai. Mereka juga memiliki estimasi dan kalkulasi dalam sebuah budidaya cabai. Ya, ini sambil ngopi-ngopi malam, ini kopinya udah datang. Saya seruput dulu sedikit. 800 juta itu saya sendiri belum pernah mengalaminya karena baru memulai budidaya porang dalam 3 tahun ini, dan luasan juga nggak sampai hektar-hektaran karena saya selaku petani penggarap di daerah saya. Tapi dalam sebuah budidaya cabai juga tidak kalah menarik, asalkan kali banyak. Kalau kita menanam cabai dengan cara kita menanam porang dalam 1 hektar itu kita tanami sekitar 40.000 batang dengan jarak tanam 30 kali 1 meter, akan bisa muat sekitar 40.000 batang dalam 1 hektar. Sedang dalam tanaman cabai rata-rata usianya 7 bulan sampai 1 tahun. Biasanya kalau yang di tempat agak naungan dia bisa sampai 1 tahunan. Dan kalau cabai tidak bisa dipanen sekaligus karena bertahap cara panennya, dan panen pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu kadang kita ketemu harga yang berbeda-beda, seperti yang sering terjadi di
daerah saya kadang panen pertama harga cabai 6.000, nanti panen kedua naik lagi menjadi 12.000, panen ke-7 bisa naik lagi menjadi 40.000, panen ke-10 bisa naik lagi, bisa menjadi 50.000, atau sebaliknya panen awal 50.000, semakin kesini menurun. Artinya kalau menurut saya yang terpenting adalah kita usaha dulu untuk hasil. Kita memang tidak bisa membuat hasil, serahkan semuanya pada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya yang terpenting kita udah berusaha, untuk hasil kita serahkan sama Sang Pencipta saja. Ada sebuah estimasi dan kalkulasi dari saya. Ini sekedar estimasi aja ya, karena cabai kadang harganya sangat luar biasa, tapi kadang juga hanya di bawah 15.000. Tapi sering kita mengalami, khususnya untuk ibu-ibu itu sering mengalami beli cabai 1 kilo harga 60.000. Untuk seperti saat sekarang bulan Maret ini harga cabai mencapai 50.000 sampai 70.000 bahkan. Seandainya kita punya lahan 1 hektar, kita tanami cabai dengan jumlah tanaman 40.000 batang. Dalam setiap batang itu satu musimnya, satu umur tanaman cabai itu kalau rata-rata menghasilkan setengah kilo aja, kita estimasi sedang aja setengah kilo, dia akan menghasilkan 20.000 kilo atau 20 ton. Kalau kita kalikan harga cabai, seandainya kita menjual itu ketemu harga yang bagus, artinya rezeki kita juga sedang bagus dan dimudahkan. Katakanlah seperti bulan Maret ini kita ketemu harga 50.000 aja. Nah, ini dalam 1 tahun lahan 1 hektar bisa menghasilkan uang 1 miliar dari jumlah tanaman 40.000 batang tanaman. Ini terus terang saya sendiri juga belum pernah mengalami ini, tapi dari pengalaman saya menanam porang ketika lahan 1 hektar, kita masih ada lahan dan kita manfaatkan, atau sisa lahan porang yang sekarang kita panen dan kosong sampai nanti menjelang musim hujan itu kita tanami cabai, setidaknya akan ada tambahan penghasilan. Nah, ini sekedar estimasi dan kalkulasi, ini juga bisa naik bisa turun, ini jangan dipakai untuk sebuah patokan. Artinya dalam sebuah budidaya itu yang terpenting adalah kita tahu tempat menjualnya, kali banyak lah, intinya kali banyak. Karena biasanya kalau nanam sedikit nanti waktunya jual kok kita ketemu harga yang cukup tinggi, biasanya petani akan ada kata istilahnya, wah tahu begini kemarin nanamnya yang banyak. Tapi bisa jadi harga cabai itu seperti bulan Oktober kemarin di tempat saya itu harganya cuman 12.000. Kalau 1 hektar itu kita tanami 40.000 batang dan rata-rata 1 batang itu bisa menghasilkan setengah kilo, kita bisa menghasilkan 20.000 kilo atau 20 ton dalam satu musim. Dalam satu musim cabai itu kita kalikan harga 12.000, kita masih bisa mendapatkan hasil 240 juta dari lahan 1 hektar.
Untuk biaya dan pupuk dan olah lahan itu masing-masing petani punya cara dan punya perhitungan sendiri-sendiri. Biasanya petani satu dengan yang lainnya akan berbeda-beda cara penghematannya, tapi cenderung mengutamakan hasil. Yang penting tanaman itu sehat. Dari setiap 1 hektar seumpamanya kita tanami 40.000 batang itu, kalau di tempat saya beli bibitnya itu per baki atau per krat itu kotak itu isinya 400 biji per kotak, itu harganya sekitar 60.000 sampai 65.000. Kalau kita nanam 40.000 batang, kita bagi per kotak itu isinya 400. Berarti kita butuh 100 kotak. Dalam 100 kotak itu kita kalikan harga rata-rata 60.000, berarti untuk modal kita cukup modal 6 juta. Dan modal-modal lain termasuk pengolahan lahan, pupuk dan lain-lain bisa dikira-kira sendiri bagaimana baiknya agar supaya hasilnya lebih banyak daripada modalnya. Nah, ini untuk jumlah tanaman 40.000 batang kita cukup dengan beli bibit 6 juta atau lebih sedikit lah, karena beda tempat beda harga biasanya. Dari sebuah budidaya itu kita berestimasi rendah saja, rendah dulu. Kalau kita terlalu berestimasi dan kalkulasi yang terlalu tinggi, takutnya nanti kita ketemu harga yang murah, kita kecewa berat. Artinya yang terpenting kalau kita nanamnya jumlah banyak, yang terpenting kita masih untung. Contohnya seperti ini, 40.000 batang untuk 1 hektar. Kalau dari setiap batang itu menghasilkan setengah kilo, menghasilkan 20 ton, kali harga 10.000 saja, kita masih punya penghasilan kotor 200 juta. Itu dalam satu musim, dalam 1 tahun. Karena usia cabai itu kalau di daerah saya rata-rata itu 7 bulan, ada yang sampai 10 bulan atau 1 tahun, itu tergantung lokasi. Karena kalau di lokasi sawah itu usianya cenderung lebih pendek kali, tapi kalau di tempat naungan itu usianya cenderung lebih panjang, dan bahkan kadang ada ya sampai usia itu 2 tahun. Tapi tentu saja kalau 2 tahun itu cabenya sudah memasuki yang tahun kedua, itu cabenya udah sedikit. Tapi biarpun sedikit kalau jumlah tanamannya banyak ya kita telateni, kita petik ya, nanti terkumpul. Kalau biarpun sedikit, kalau ketemu harga 50.000 atau 60.000 ya tentunya akan tetap semangat. Karena kuncinya petani semangat itu adalah soal penjualan dan bibit yang mudah, murah, dan tentunya berharap hasil dari panen itu bisa terjual dengan harga yang sangat bagus. Sekedar berbagi pengalaman untuk yang lain, barangkali bermanfaat. Semoga bermanfaat, karena saya sendiri lahan-lahan yang saya panen porangnya ini, entah itu umbi produksi atau umbi bibit, rencana di musim kemarau ini saya bongkar, dan sudah 3 hari ini saya memulai bongkar, dan yang sudah saya bongkar langsung saya tanami cabai dengan harapan nanti sambil menunggu musim hujan cabai sudah berbuah, dan disitu ada pemasukan lagi selain dari porang. Dan ketika nanti musim hujan saya masukin lagi porang-porang di antara tanaman
cabai. Kalau cabainya masih hidup ya saya biarin saja, itu porangnya saya masukin ke sela-sela tanaman cabai. Kalau cabainya sudah mati ya sudah, biarin, enggak apa-apa, enggak. Tujuannya seperti itu, artinya untuk pemanfaatan lahan yang lebih maksimal lagi. Dan dulu dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.